Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Afifah dari kelas 12 Akitra A. Di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Tahukah kalian apa itu Pergerakan Nasional Indonesia? Jadi, Pergerakan Nasional Indonesia merupakan suatu fenomena yang melibatkan beragam bidang, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, Pergerakan Nasional dalam bidang politik memegang peranan yang sangat signifikan. Pergerakan nasional mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari budaya hingga keputusan politik. Faktor-faktor timbulnya pergerakan nasional. Munculnya pergerakan nasional di Indonesia dapat ditarik akar pada dua faktor utama, faktor internal dan faktor eksternal. Meskipun faktor eksternal mempengaruhi pergerakan nasional, namun faktor internal memainkan peranan yang lebih menentukan. Terdapat tiga faktor internal. Yang pertama yaitu tekanan dan penderitaan, kedua, rasa senasib sepenanggungan, dan yang ketiga, kesadaran nasional dan harga diri. Sedangkan untuk faktor eksternalnya hanya terdapat satu, yaitu pengaruh luar negeri. Faktor internal yang pertama yaitu tekanan dan penderitaan. Di sini, rakyat Indonesia terus-menerus merasakan tekanan dan penderitaan yang diakibatkan oleh penjajah. Rakyat Indonesia harus mengalami berbagai bentuk penindasan, eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan dari pihak penjajah. Hal inilah yang membuat rakyat Indonesia merasa tidak puas dan ingin membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dengan melawan penjajah. Faktor internal yang kedua yaitu rasa senasib sepenanggungan. Di bawah cengkeraman penjajah, muncul rasa senasib sepenanggungan di antara rakyat Indonesia yang menginspirasi semangat bersatu untuk memerdekakan diri dan membentuk negara. Rakyat Indonesia menyadari bahwa mereka memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang terjajah dan tertindas. Hal ini menimbulkan rasa solidaritas, persaudaraan, dan persatuan untuk bersama-sama melawan penjajah. Faktor internal yang ketiga yaitu kesadaran nasional dan harga diri. Munculnya kesadaran nasional dan harga diri karena keinginan untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. Rakyat Indonesia tidak mau kalah dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju dan modern. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang dan berdaulat. Mereka juga mengingat kembali kejayaan masa lalu seperti zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang pernah menguasai wilayah Nusantara. Faktor eksternal. Untuk faktor eksternalnya yaitu pengaruh luar negeri. Faktor dari luar negeri meskipun tidak menjadi faktor utama, namun mempercepat proses pergerakan nasional. Pengaruh luar mendorong rakyat Indonesia untuk lebih cepat meraih kemerdekaan. Selanjutnya yaitu organisasi-organisasi pergerakan nasional. Ada berbagai organisasi yang berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Di antara organisasi-organisasi tersebut, beberapa yang paling menonjol yaitu adalah yang pertama ada Indische Partij yang didirikan oleh tiga serangkai tokoh utama yaitu Dr. Douwe Daeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini muncul pada tanggal 20 Mei 1908 yang memiliki tujuan untuk membangkitkan semangat kaum Indo dan melawan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang dibentuk oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda dengan tokoh seperti Raden Panji Sosrokartono, Raden Husein Jayadiningrat, dan Muhammad Hatta yang menjadi pengasuh majalah Hindia Putra. Organisasi ini bertujuan menyebarkan ide-ide anti-kolonial dan mengkritik praktik sewa tanah industri gula Hindia Belanda yang merugikan petani. Organisasi yang ketiga yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Lahir pada tahun 1927.
PNI ditangkap pada tahun 1930 oleh pihak kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman terhadap kolonialisme. Organisasi yang keempat yaitu Partai Indonesia Raya atau Parindra. Parindra lahir pada tanggal 25 Desember 1935 dan merupakan gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Organisasi ini fokus pada pendidikan rakyat, kesatuan bangsa, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, organisasi yang kelima yaitu Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Gerindo didirikan oleh Adnan Kapugani, Muhammad Yamin, dan Amir Syarifuddin pada tanggal 24 Mei 1937 di Jakarta. Tujuannya adalah mencapai kemerdekaan Indonesia dengan prinsip nasionalisme dan demokrasi. Organisasi yang keenam yaitu Serikat Islam atau SI. Serikat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 di Surakarta. Organisasi ini awalnya bernama Serikat Dagang Islam atau SDI dan kemudian menjadi SI. SI pecah menjadi dua pada tahun 1921, yaitu SI Merah pimpinan Semaun dan SI Putih pimpinan Haji Umar Said Cokro-Minoto. Organisasi yang ketujuh yaitu Pergerakan Wanita. Pergerakan wanita di Indonesia dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini yang memengaruhi kaum wanita untuk memperjuangkan emansipasi. Selain Kartini, tokoh-tokoh seperti Dewi Sartika, Raden Ajeng Sabarudin, dan Raden Ajeng Sutina Joyopranoto juga memainkan peran penting dalam pergerakan wanita. Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1928 memunculkan Perserikatan Istri Indonesia atau PII. Organisasi yang terakhir yaitu Perguruan Muhammadiyah. Meskipun pergerakan nasional lebih menonjol dalam bidang politik, Perguruan Muhammadiyah memiliki pendekatan melalui pendidikan dan sosial. Perguruan Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Seiring dengan pergerakan nasional lainnya, Muhammadiyah juga menjadi sorotan pemerintah kolonial Belanda, meskipun langkah dan gerakannya tidak terlibat dalam politik. Organisasi organik tersebut menjadi bagian penting dalam pergerakan nasional Indonesia, dengan masing-masing kontribusi uniknya dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Sejarah pergerakan nasional Indonesia mengilhami kita untuk menghargai semangat perjuangan yang telah membentuk bangsa ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Saya berharap sedikit materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.